pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sering mendengar lirik lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga, puisi yang paling bermakna adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari pagi ini bersama dengan keluarga kita mau datang kepada Tuhan dan menyediakan sejenak waktu kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami rindu bersama dengan keluarga kami senantiasa datang kepadamu, menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu, menikmati jamahan-Mu. Dan keluarga kami sungguh-sungguh menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Bapa yang baik, sungguh pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hati dan jiwa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan di setiap waktu di kehidupan kami. Karena tanpa firman Tuhan hidup kami gersang. Tanpa firman Tuhan, hidup kami tidak ada artinya. Tanpa firman Tuhan, hidup kami tidak pernah disegarkan. Namun dengan firman-Mu Bapa, Engkau memberikan kesegaran bagi jiwa kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, sucikan kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah Tuhan kami sama-sama rindu untuk merindukan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini adalah warisan yang abadi. Mendengar tema ini, mungkin ada di antara kita yang berpikir, kira-kira berapa besar ya nilai uang atau harta lain yang diwariskan kepada anaknya, sehingga warisan itu tidak akan pernah habis. Kita pasti menduga orang itu crazy rich, sehingga bisa mewariskan kekayaan yang berlimpah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, warisan yang abadi bukanlah bicara tentang harta yang akan lekang oleh waktu. Dalam Matius 6 ayat 19-20 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Membaca ayat ini, masihkah kita sibuk memperebutkan harta warisan? Karena kita merasa sebagai ahli waris kita berhak mendapat harta tersebut. Ataukah sebagai orang tua, kita sibuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya agar dapat mewariskan sesuatu yang kita anggap sebagai jaminan kesejahteraan bagi anak-anak kita kelak. Orientasi hidup yang salah telah menimbulkan dampak yang sangat buruk. Contohnya, antar saudara saling memperebutkan harta. Akhirnya apa? Bersaing dan saling membenci. Bahkan ada yang berakhir dengan pembunuhan. Berapa contoh kasus yang pernah terjadi? Yang pertama, ada seorang istri bernama Nur Aini, 45 tahun, warga Badung, Bali, nekat menyewa algojo untuk membunuh suaminya. Tidak tanggung-tanggung, Nur rela menggelontorkan uang ratusan juta rupiah demi mendapatkan semua harta suaminya tersebut. Ada kasus yang lain, gara-gara tanah warisan nenek Fatimah digugat oleh anaknya senilai 1 miliar ke Pengadilan Negeri Tangerang karena kasus sengketa tanah. Di Majalengka, seorang adik tega menghabisi nyawa kakaknya karena berebut lahan warisan orang tua mereka. Di Bandung, anak bantai orang tua hingga tewas mengenaskan karena harta warisan. Pembunuhan satu keluarga karena tanah warisan di Banyumas. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Renungan firman Tuhan di pagi ini mengingatkan kita sebagai orang tua. Sudahkah kita mempersiapkan warisan yang bernilai kekekalan untuk anak-anak kita? Di renungan kemarin kita sudah membahas apa saja yang harus kita persiapkan berkaitan dengan warisan kekal ini. Warisan yang abadi adalah warisan iman, warisan kehidupan yang takut akan Tuhan, warisan karakter Kristus yang nampak dalam kehidupan keseharian kita.
kita akan melihat dampak yang luar biasa. Anak-anak kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan memiliki kehidupan yang berbuah. Kita mau belajar dari kehidupan Timotius yang mendapat warisan iman luar biasa dari ibu dan neneknya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Timotius dibesarkan dengan pengajaran firman Tuhan dan hidupnya menghasilkan buah yang luar biasa. Perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan Yesus telah mengubah kehidupannya. Ia melayani Tuhan dengan segenap hati karena ia sendiri telah mengalami karya penyelamatan Kristus. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Timotius adalah seorang yang lahir dari perkawinan campuran. Ibunya seorang Yahudi dan ayahnya adalah seorang Yunani. Kendati lahir dari perkawinan campuran, Timotius telah dididik akan kitab suci oleh ibunya dan juga oleh neneknya. Timotius namanya disebutkan dalam Alkitab sebanyak 24 kali. Arti nama Timotius artinya adalah menghormati, memuliakan Allah. Timotius adalah seorang penginjil dan gembala. Timotius menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan di saat perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 dikatakan, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius menerima panggilan Tuhan dalam usia mudanya. Menurut penafsir, Timotius menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan memutuskan menjadi hamba Tuhan dalam usia sekitar 15 tahun. Timotius menjadi teladan bagi banyak orang melalui kehidupan dan karakternya meskipun usianya masih sangat muda. Pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius adalah anak iman dari Rasul Paulus yang diutus untuk mengembalakan jemaat yang ada di Efesus, di mana Efesus ini tergolong jemaat yang sudah tua. Meskipun usia Timotius masih sangat muda, namun Paulus tidak mau kalau Timotius yang dikasihnya direndahkan, dipandang remeh oleh jemaat di sana. Paulus menekankan agar Timotius harus menjadi teladan dalam karakter, supaya tidak ada jemaat yang ada di Efesus merendahkannya karena ia masih muda. Persoalannya, banyak orang-orang muda yang maunya dihargai tetapi tidak dapat menunjukkan sikap dewasa yang membuatnya pantas untuk dihargai. Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Timotius memiliki komitmen yang teguh untuk melayani Tuhan, bahkan dalam keadaan sakit sekalipun. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 23 dikatakan, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Timotius tidak menyerah oleh keadaan fisiknya. Ia siap menempuh segala resiko saat mengikuti Paulus sebagai penginjil dalam perjalanan misi kedua. Timotius taat kepada Tuhan saat ditugaskan sebagai gembala jemaat. Alkitab mencatat Timotius pernah mengembalakan 5 jemaat. 1 jemaat Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 2, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Yang kedua, jemaat Korintus, 1 Korintus 4 ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Pesan-pesan penting yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat dalam 1 Korintus 16 ayat 10-11. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada
di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Ketiga, Jemaat Filipi. Filipi 2 ayat 19, tetapi dalam Tuhan Yesus ku harap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. 4. Jemaat Berea, Kisah Para Rasul 17 ayat 14. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Kelima, Jemaat Efesus. Dalam 1 Timotius 1 ayat 3, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Karakter Timotius. Filipi 2 ayat 20-23, 1 Korintus 4 ayat 17, 1 Korintus 16 ayat 10, Efesus 1 ayat 15. Ia sehati dan sepikir dengan Rasul Paulus dalam melayani Tuhan. Perhatikan kepentingan orang lain. Timotius tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kesetiaannya telah teruji. Timotius adalah pribadi yang senang menolong orang lain, setia kepada Tuhan, tulus dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, seorang yang dapat diandalkan, memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, kasih yang besar bagi jemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapa luar biasa buah yang dihasilkan dalam kehidupan Timotius. Inilah warisan abadi yang bernilai kekekalan. Sudahkah kita mempersiapkan warisan yang abadi bagi anak-anak kita? Apa yang kita wariskan akan diwariskan kembali oleh anak-anak kita kepada anak-anak mereka, sehingga keturunan kita akan terus dipersiapkan menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita memuji menyembah Tuhan. Kita rasakan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap saat, membimbing jalan-jalan kehidupan kita. Mari kita sembah Dia. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah hidupku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak Ibu yang terkasih, di pagi hari ini kita mau menikmati jamahan Roh Kudus atas hidup kita. Kita akan menikmati setiap kebaikan Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari pagi ini bersama dengan keluarga kita
kita mau memuji menyembah Tuhan, menikmati indah hadirat-Nya, menikmati lawatannya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk menyambut Tuhan. Ku buka hati menyambut Yesus. Jamah kami memenuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih banyak Bapa. Pada pagi hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang senantiasa menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Bapa, terima kasih Engkau juga akan mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, terima kasih untuk warisan abadi yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami memiliki jaminan keselamatan kekal di surga. Terima kasih Tuhan, biarlah di sepanjang kehidupan kami boleh menghasilkan buah. Engkau mengubah setiap karakter kami, perkataan dan hal apapun dalam hidup kami, sehingga kami boleh disempurnakan di dalam tangan-Mu Bapa. Sehingga Tuhan, kami boleh memancarkan akan gambar dan rupa Allah di dalam kehidupan kami. Bapa, hal-hal yang kurang dalam diri kami Engkau yang mengikis, Engkau yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan totalitas hidup kami dan kami mau menjalani hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.